kebiasaannya. Ujian kelulusan cinta. Dokter, kita jadi ketemuan nggak di taman? Kalau kamu nunggu, berarti kamu benar-benar mencintai saya. Perasaan dari klinik ke sini itu kan cuman 5 kali koprol terus nyampe gitu. Kenapa jadi gue nggak sabaran nih? Kangen. Enggak kangen. Ojo GR kayak gitu toh, dokter. Saya tahu, saya udah ngerjain kamu. Kamu udah rela nunggu begitu lama. Tapi sekarang saya yakin soal perasaan kamu ke saya. Gitu ya sekarang. Lihat aja nanti. Dasar sombong. Gue udah cukup nyusahin kakak gue. Dan sekarang gue nggak mau ngelakuin itu lagi. Gue keluar buat kerja sama lo. Padahal semalam Mas itu juga suap-suapan sama Mbak Naira. Dan aku nggak ngebahas. Aku sama sekali nggak nanyain. Tapi kok ngeliat bunga dari dokter Sultan aja kok bisa semarah ini sih, Mas? Tolong jangan kamu terima ya. Tan, lu masih ingat kan? Gue pernah minta tolong sama lu untuk menghargai perasaan gue. Atika itu tunangan gue, Tan. Ngapain lu pakai kasih bunga segala? Tapi kenyataannya, dia mau nerima bunga itu. Apa salah gue? Lu bener-bener gak menghargai gue, ya, Tan? Farid, kalau tunangan lu itu mau terima bunga dari orang lain, itu ada kemungkinan dia kurang dapat perhatian. Sorry, gue harus kerja. Lo juga kan? Ning stasiun balapan, kulo nana kenangan, kue karo aku. Ih, rasanya pengen citak cekek, tapi nggak bisa. Na. Atika. Ibu, loh. Kak tumben toh. Panggil nama saya. Lah memang namanya Atika kan? Masa saya harus panggil Joko? Ibu ini ternyata lucu juga toh. Biasanya kan panggil saya Codot. Atika, kata si tetangga saya, kalau lagi masak, jangan pakai nyanyi-nyanyi kayak gitu. Nanti itu ludahnya muncrat kemana-mana ke makanan, ya. Pasien bisa tambah sakit, kena bakteri dari mulut kamu. Ibu ini ojo ngenyek gitu toh. Itu ngomongnya nadanya sih halus, lembut. Tapi kok artinya itu nyelekit toh. Gini, apa? Kamu pesen kentang dulu ya, 10 kilo. Loh, kok tumben ibu yang turun tangan sendiri? Harusnya itu kan biasanya itu Mas Fahri. Fahri lagi sibuk, makanya dia pesan lewat saya karena dia buru-buru. Ya, pesan kentang 10 kilo pakai HP saya. Sayang kalau pakai pulsa kamu kan? Silakan. Kentang. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Ini dengan Mas Suplier Kentang toh. Gimana kabarnya Mas? Gimana istri, anak-anak semuanya pada sehat loh? Silaturahminya ntar aja. Kentang. Iya toh, kaget saya. 10 kilo. Iya Mas, ini tuh dari Atika. Kalau misalnya mau ditulis dicatat nama saya yang bener ya. ATIKAH. Iya, ini tuh dari rumah sakit Intramedika di bagian kafetarian itu loh. Oh iya. Saya biasanya langsung berhubungan sama Mas Fahri, Mbak. Jadi gimana, Mbak? Iya, saya mau pesan kentang 10 kilo bisa diantar hari ini ya? Oh, bisa. Kentang 10 kilo ya? Yaudah, kami antar sekarang juga ya, Mbak ya? Ya wes, kalau gitu matur nuwun. Terima kasih ya Mas ya. Yo wis,
Saya pulang dulu. Bye-bye. Yowes, pergi dulu ya. Bye-bye. Ini perpaduan antara bahasa Indonesia, bahasa Jawa, sama bahasa Inggris ini. Tapi ngomong-ngomong, Ibu Yulia ini udah naik kelas loh. Bisa bahasa Jawa juga kayak Atika. Jadi seneng bahasa kampungku dipakai. Halo, Mas. Iki dengan Atika. A-T-I-K-A-H. Iya, Atika. Mbak Atika yang tadi pesan kentang 10 kilo kan? Iya, Mas. Iki loh, tolong ditambahin toh ya pesenannya. Ya, nggak jadi 10 kilo, Mas. Jadinya 50 kilo mawon. Apa? 50 kilo? Serius, Mbak? Oh, serius tenanan iki, Mas. Masa aku ngapusi toh? Iya, Mbak. Iya. Kentang 50 kilo ya, Mbak ya? Ya udah, kami antar sekarang juga, Mbak. Ya? Iya, matur nuwun toh, Mas ya. Ojo lali loh, Mas. Mengko langsung temui aku yo. Atika. Kelinci mana ya? Kangen banget nih. Udah semalam gak ketemu. Ditungguin gak datang. Apalagi sibuk ya. Apa? 50 kilo? Halah. Tadi kan saya tuh teleponnya pesennya itu cuma 10 kilo toh. Loh, tadi kan Mbak Atika telepon saya lagi dan katanya pesen kentang 50 kilo. Saya? Telepon lagi? Mungkin Masnya salah kali, saya nggak telepon Masnya lagi loh. Waduh, nggak bisa kayak gitu dong, Mbak. Tadi tuh saya dengar suara Mbak sendiri kok. Saya masih hafal loh, Mbak. A-T-I-K-A-H. Gitu. A-T-I-K-A-H gitu, Mas. Salah tahu. Aduh, ini 50 kilo. Galau, saya cuma pesan 10 loh. Tika? Pak, ada apa ini? Tika, kenapa, Tika? Jadi begini, Mas. Mbak Atika ini kan tadi telepon saya. Dan dia pesen kentang 10 kilo. Tapi tiba-tiba dia itu ngebatalin dan katanya pesen kentang 50 kilo. Terus gimana dong? Nggak bisa kayak gini dong, Mas. Kalau mau pesan itu yang bener dong. Jangan mainin-mainin saya kayak gini. Saya bisa rugi namanya. Yaudah, Mas. Nggak usah marah-marah, kita kan udah langganan. Kami akan bayar semuanya. Mungkin tadi ada kesalahan di kafetaria kami. Tika, kamu tuh gimana sih? Sejak kapan kita pernah pesan kentang sebanyak itu? Emang tadi Bu Yulia bilangnya gimana sih ke kamu? Bu Yulia itu bilangnya sama saya, katanya Tika kamu itu disuruh pesen kentang 10 kilo gitu. Terus dipinjemin handphonenya sama saya. Terus saya juga ngomong ke mas supliernya itu juga 10 kilo kok, Mas. Terus kentang sebanyak itu tuh mau diapain coba? Malah menu kita jarang ada kentangnya lagi. Atika, lain kali kalau catat tuh yang bener. Kalau kayak gini kan gimana? Kafetaria kita kan yang rugi kan, ya kan? Udah deh, dengerin ya semua. Lain kali, kalau misalnya masalah pesan-pesan ke supplier, biar aku aja sendiri yang handle. Iya. Maaf ya, Mas. Kelinci mana ya? Kok nggak bawa makan siang sih? Apa jangan-jangan dia lagi marah nih? Beneran ngambek. Gara-gara semalam dia udah nungguin, kok nggak datang-datang. Nah, ini dia kelinciku datang ternyata. Kenapa sih? Mukanya sedih gitu? Maaf ya, kamu pasti marah ya. Soalnya semalam kamu udah nungguin, ternyata saya nggak datang. Kamu ngambek ya? Jangan dong, Tik. Widih, berarti beneran dia suka sama gua nih. Buktinya kecewanya tuh continue nih dari semalam sampai sekarang. Cihuy. Yaudah deh, maafin saya ya sayang. Dokter. Wis toh.
Jangan kebiasaan manggil sayang-sayang gitu. Ntar kalau misalnya didengar sama Mas Fahri, saya tambah dimarahin lagi. Maksud kamu? Kamu ini lagi dimarahin sama Fahri? Cerita, Tika. Cerita. Duduk. Cerita. Udah dong, jangan sedih. Nih, lihat nih, aku bawain kau kopi. Ternyata kamu baik juga ya orangnya. Ya, selama ini kan kamu juga baik sama aku. Gimana sih? Minum dong. Kenapa? Gimana rasanya? Enak gak? Enak. Cuman kurang pas gitu. Gini deh, kamu ikut aku ke dapur, aku ajarin cara buat kopi yang mantap, oke? Kok bisa gitu sih? Yaudah, nggak apa-apa. Mending sekarang kita cari solusi biar nggak rugi. Dokter mau ngapain toh? Kita cari yang namanya resep-resep yang ada di internet soal bahan dasar kentang. Nah, jadi nanti... Loh. Kok ada foto saya? Kok bisa, dokter? Ya bisa dong. Namanya juga kuda, segala rencana pasti bisa. Ini dokter kapan ngambilnya toh? Kok bisa ada foto saya di sini lagi tidur lagi? Ini foto waktu kita kesasar di puncak. Ingat nggak waktu kita nyari Naira, waktu Naira kabur? Terus kita akhirnya nginep di rumah penduduk dan kita bantuin ibu yang lagi ngelahirin. Iya nggak? Ntar kalau misalkan ada yang ngeliat gitu gimana pas buka komputernya dokter? Biarin aja, bagus. Ini kan penyemangat saya, Tika. Lagian, kalau ada yang berani ngebongkar atau ngebuka laptop saya, 5 jari. Wah, nggak sopan itu namanya. Ya nggak? Kan lumayan tiap kali buka laptop, ngeliat muka kamu, jadi press. Baik banget nih. Lihat sendiri nggak nih? Mana, nggak ketok dokter. Kan lumayan nih, resep-resep kayak gini nih. Oh iya. Nanti pokoknya resep-resep ini semua kita print terus kamu praktekin. Jadi kentang 50 kilo itu nggak mubazir. Ya kan? Iya, nggak mubazir dokter. Ntar dokter langsung diperin aja ya. Bantuin saya nggak ngerti perin-perinan soalnya. Wis toh dokter, jangan ngeliatin saya kayak begitu. Enggak. Cuman mikir aja. Ngeliatin kamu lama-lama kayaknya kamu ini mirip kentang ya. Pokoknya setelah di print nanti, kamu bikin sesuatu yang menarik dari kentang-kentang ini, terus kamu taruh aja depan kafetaria dijual gitu. Saya yakin pasti banyak banget orang yang bakal beli. Dokter makasih ya. Kalau misalnya nggak ada dokter, saya tuh udah pasti dimarahin terus sama orang-orang. Saya benar-benar nggak tahu dengan cara apa saya harus balas kebaikannya dok. Dokter, itu maksudnya apa toh? Dokter.
Si Ojo nesu-nesu itu pasti lagi pusing. Udah bikin rugi kafeteria. Sekarang tidak ada alasan lagi untuk dipertahankan. Kita bisa cepat-cepat pecat. Jadi bukan Ojo nesu-nesu lagi, tapi Ojo senyu-senyu. Go. Hai Atika. How pesanan kentang tadi aman kan? Udah beres, ya kan? Sempet salah order tuh, Mah. Salah order? Masa pesen kentang 50 kilo? Oh my God, 50 kilo? Tapi tenang aja, Bu. Yang salah order itu udah ketutup gara-gara saya tuh bikin masakan semua itu dirubah jadi kentang gitu. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Nih, Bu. Jadi saya tuh nggak perlu ganti rugi lagi, toh, Bu? Kok bisa? Kamu bikin apa aja? 50 kilo kentang gitu loh. Oh, ada banyak. Saya bikin donat kentang, terus roti goreng kentang keju, terus ada mashed potato, terus ada keripik kentang. Pokoknya banyak lah, Bu. Ibu itu harusnya datangnya agak pagi-pagian, sore-sorean gitu. Pasti bisa nyicipin masakan saya, Bu. Kok bisa sih? Hayah, bener-bener deh. Dasar belut. Susah banget ya nyari alasan buat pecat dia. Bu, Ibu kenapa toh kok ngeliatinnya kayak kesel kayak begitu? Ibu Yulia itu kan harusnya lega toh, karena akhirnya itu kita nggak jadi rugi. Kesal? Siapa? Mana? Nggak ada. Saya nggak kesal. Saya bangga. Ini muka bangga. Bangga sekali sama kamu. Kamu kreatif sekali. Mama kok mau jadi ya sih? Oh Naira, kamu harus banyak belajar sama Atika. Belajar dari Atika? No way. Ya udah kita pulang dulu ya. Bye bye Atika, bye bye Fahri. Fahri, kamu jaga tunangan kamu baik-baik. Kamu beruntung sekali punya calon istri yang begitu hebat dan kreatif. Pasti, Tante. Bye bye Naira, Hayu. Bye. Tika, kita pulang yuk. Kamu pasti capek kan udah seharian ngulek-ngulek kentang. Tika, kok kamu malah bengong sih? Mau pulang nggak? Yuk. Mas Fahri, aku tuh bingung deh. Kenapa ya tiba-tiba Bu Yulia tuh jadi berubah manis banget gitu di depan Tika? Kebanyakan makan gulali kali. Hah? Masa? Lagian kamu ini aneh-aneh aja, Detik. Giliran Bu Yulia judes sama kamu sebel. Nah, sekarang Bu Yulia manis, baik sama kamu curiga juga. Aneh aja gitu, Mas. Kayak ada maksud tertentu juga gitu. Aku bisa ngerasain gitu. Nggak boleh gitu, Tika. Kamu kok jadi curigaan gitu sih sama orang? Biasa kan kamu nggak pernah negatif thinking kayak gini. Bukannya gitu, Mas. Kan kita itu juga punya perasaan toh. Jadi kita juga bisa ngerasain gitu mana orang yang baiknya tulus sama yang baiknya tuh pura-pura gitu. Dan ya mudah-mudahan sih nggak benar, kayaknya Bu Yulia tuh baiknya tuh ada maksud gitu. Tapi apa ya? Selamat malam, dokter. Malam. Dokter tunggu. Dokter masih marah ya sama Tika? Gara-gara kejadian yang saya nanya tentang Mbak Naira itu. Maaf, saya lagi sibuk. Tik, Saya nggak pernah ngerasa sesedih ini, Mas. Biasanya dokter Rizal itu kan selalu baik. Dan saya juga udah terlanjur sayang sama dia sebagai bapak saya. Dokter Rizal pun juga sayang sama Tika karena dia juga sudah menganggap Tika tuh sebagai anaknya, Mas. Tapi sepertinya dia marah sekali sama Tika. Gara-gara waktu itu tuh Tika tuh ngasih pendapat gitu, nanya sama dokter Rizal tuh baik-baik tentang Mbak Naira dan dokter Sultan, tapi
Tapi dokter Rizalnya tuh jadi tersinggung kayak begini loh, Mas. Ya, makanya Tika, lain kali kalau misalnya mau ngomong, dipikir-pikir dulu, jangan main langsung asal ceplos-ceplos gitu aja. Kamu lihat sendiri kan akibatnya. Dokter Rizal aja bisa tersinggung gara-gara ucapan kamu. Kok Mas Fahri juga malah ngenyalahin saya, Thomas? Loh, aku nggak nyalain kamu, Tika. Aku cuman kasih nasihat. Demi kebaikan kamu juga kok. Biar ntar lain kali kamu nggak ulangin lagi. Nay, mulai sekarang kamu seriuslah belajar mengelola rumah sakit ya. Soalnya kan siapa lagi yang akan gantiin Papa kalau bukan kamu? Ya kan, Pak? Ya, Papa juga dong. Ajarin Naira bisnis. Dia kan udah cukup lama kan di rumah sakit sana. Masa di kafeteria terus? Gak usah. Mah. Maksudnya gak usah apa, Nay? Ya, Naira nggak tertarik dengan bisnis dan Naira juga males ngurusin rumah sakit. Jadi, Papa nggak usah capek-capek ngajarin Naira ya. Nay, what are you saying? Kamu nih gimana sih? Kamu itu anak kami satu-satunya. Mama tegasin sekali lagi, sebagai anak tunggal kamu tuh wajib meneruskan bisnis rumah sakit. Kok malah mau lepas tanggung jawab kayak gitu sih? Ya, rumah sakit itu warisan kakek kamu, Nay. Kamu harus gantiin Papa. Iya, maaf. Aku tahu. Nah, kalau tahu, Mama, kalau anaknya nggak mau, gak usah dipaksa. oh gitu. Apa ini ada hubungannya dengan Papa yang malas merubah kepemilikan saham? Nah gini, buat apa kita memberikan sesuatu kepada orang yang nggak berminat? Nanti hasilnya jadi berantakan. Nah terus yang gantiin Papa setelah Papa pensiun siapa kalau bukan Naira? Ya gampang, Mama. Kita tunjuk aja orang lain. Dan Papa posisinya komisaris. Gawat nih, bener-bener gawat. Kalau Papa tahu Atika itu anaknya, udah pasti deh. Udah pasti RSIM bakal diserahin semuanya sama dia. Aduh, lagian Naira juga ini. Gimana sih? Susah banget diajak kompromi. Nggak kompak. Silakan, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ini kelinci mana ya? Bawa makan malam nggak sih? Lihat aja. Dia pasti juga udah nggak tahan. Bentar lagi juga pasti nongol. Ini dokter kuda bener-bener nggak lapar atau gimana ya? Gak ada SMS, gak ada telepon. Apa bener-bener lagi sibuk itu, lagi banyak pasiennya? Tunggu aja, sebentar lagi pasti kalau nggak SMS telepon. Lapar banget lagi nih. Apa gue samperin aja ya? Jangan. Tunggu aja. 5 menit lagi. Pasti dia juga nggak tahan. Paling-paling dia bakal nelfon apa SMS. Dia nggak kangen apa ya, karo aku? Telepon nggak ya? Nggak. Ya wes, apa aku kesana langsung aja ya? Tapi ntar kegeeran dia. Tapi nggak apa-apa. Ya alasan aja gitu kalau misalkan aku itu mau bilang makasih tentang kentang yang 50 kilo itu. Ya. Jadi aku masih punya alasan sama nganterin makanan ini.
loh. Kok mondar-mandir gitu toh, kayak gosokan? Kayak gelisah gitu. Jangan-jangan dia itu lagi nungguin aku dari tadi. Alhamdulillah. Yes. Loh. Kok Dokter Sultan kayaknya seneng banget. Berarti benar nih, dari tadi tuh Dokter Sultan memang bener-bener nungguin telepon dari Tika. Belum diangkat. Halo? Halo dokter. Ini gimana ini? Hari ini mau ngambil makanan dari saya apa enggak? Buruan ngambil, keburu dingin loh dokter. Tika, bisa kamu anterin aja ke klinik langsung? Oh, nggak bisa. Reso, ntar kalau misalnya tunangan saya ngelihat gimana? Ntar bisa ribut-ribut lagi, nggak mau saya. Tika, saya lagi sibuk banget, Tika. Lagi banyak pasien yang harus saya tangani. Oh, lagi nanganin pasien toh. Terus, berapa lama lagi bisa nyamperin saya? Lumayan agak lama sih, Tika. Soalnya di depan masih ada 10 orang lagi yang ngantri. Oh, Dokter Sultan ini memang bener-bener canggih ya? Canggih? Maksud kamu apaan? Iya, satu tangannya kan lagi ngangkat telepon. Tangan satunya lagi dimasukin ke kantong. Enggak. Orang tangan saya lagi megang stetoskop, iya. Wis lah dokter, itu kerahnya tuh nggak usah dipelintar-pelintir kayak begitu. Ntar tambah kusut, baru tau rasa loh. Emangnya dokter itu nggak tahu ya? Kalau sebenarnya teleponnya Tika itu juga sama canggihnya kayak teleponnya dokter itu. Iya, Tika juga bisa ngelihat ekspresinya Dokter Sultan itu lagi ngapain gitu. Dokter, halo. Masa sih? Udah. Kok dilipat kayak begini toh? Dokter, dokter pikir saya ini kursi lipat apa turunin nggak? Biarin aja, sepeda lipat, apapun yang dilipat, pokoknya kamu harus dilipet. Aduh. Siapa suruh ngerjain? Dokter ini tuh nggak lucu, beneran nggak lucu. Ini gendong ala apa lagi sih dokter? Dokter turunin nggak? Ini bener-bener kayak kodok gendong-gendongan nomplok-nomplok. Terserah. Kenapa kamu bilang waktu saya sakit? Lompat. Dokter Sultan. Lompat. Aduh. Telinga bergerak selalu. Aduh dokter, sakit. Lepasin dokter. Lepasin nggak? Lepasin. Dokter. Aduh dokter. Udah lama lagi. Lepasin. Sakit dokter. Aduh, sakit dokter. Aduh sakit. Sakitan saya tahu. Aduh. Sakitan saya dokter nggak tahu. Dokter itu ngejatuhin pantatnya duluan sakit tau dokter. Ini juga pantat jatuh. Aduh ayo berarti. Aduh dokter. Wah, ditabok. Jangan kayak begitu lain kali toh. Ini menu malam ini tuh spesial loh dokter. Makaroni panggang keju ada dagingnya. Wah. Dokter pelan-pelan toh. Dokter nanti itu wujudnya jadi berubah wujud itu. Iya. Ayo, mau diangkat lagi? Enggak dokter. Dokter jangan. Ya udah. Oke, kalau begitu. Tapi ada syaratnya. Ini baru bilang makanan. Enak ya dokter? Enak banget, masih anget lagi. Nyam. Dokter. Makasih ya. Gara-gara berkat dokter itu yang kita cari-cari di internet,
Itu kentangnya 50 kilo itu udah ludes semuanya saya masak dan laku, dokter. Bagus. Kamu kan emang enak masakannya. Makanya saya yakin pasti aku keras. Kalau misalkan dokter nggak kasih saran kayak begitu ya, saya nggak tahu loh apa jadinya. Mungkin saya pasti udah dimarahin sama Bu Yulia. Mungkin juga saya tuh udah disuruh ganti rugi, dokter. Udah, tenang aja. Semua orang kalau dalam kondisi kritis atau terdesak atau panik, itu pasti semuanya jadi kreatif. Contohnya kamu. Ini juga ya, Tika. Dokter Sultan mau kado apa dari saya? Kado? Saya kan belum ulang tahun, Tika. Ngapain? Kasih kado itu kan nggak harus nunggu dokter ulang tahun toh. Ya ini anggap aja sebagai rasa terima kasih saya karena dokter itu udah nyelamatin saya dari amukannya Bu Yulia. Kado? Si dok, dok, saya tinggal sebentar dulu ya. Mau nonton Misbar dok, di belakang klinik. Abis filmnya seru banget dok. Kalau dokter butuh apa-apa, tinggal telepon saya aja dok ya. Makasih dok. Dokter, buruan. Itu makanannya cepetan dihabisin terus kita ya nonton juga dokter. Ngapain nonton Misbar? Kayak nggak ada kerjaan aja. Kok kayak nggak ada kerjaan aja sih dokter, ini gimana toh? Misbar itu seru loh dokter, apalagi di sana itu juga pasti banyak jajanan-jajanan yang enak dokter. Ini mau nonton apa mau jajan? Keduanya. Waktu di kampungku dulu dokter, waktu Mas Aryo itu masih ada, kita juga sering banget nonton Misbar di sana dokter. Dokter itu harus nyobain. Wis lah dokter, itu makanannya ditinggal aja, nanti kita jajannya di sana dokter. Maksudnya biar ngulang kenangan yang lama. Boleh. Tapi saya habisin dulu ya. Enak, masih hangat. Ayolah dokter, ayo buruan dokter. Ayo cepetan dokter, ayo cepetan. Minum dulu kalau gitu. Kesini sini. Cepetan. Cepat. Aduh, lelet. Dokter. Wis toh, dokter. Gila, Tik. Baru kali ini saya nonton Misbar. Halah, Nora, jangan Nora dokter. Sok norak. Saya mau nanya, emang Misbar itu apaan? Misbar. Nggak tahu kan? Gerimis bubar, ketahuan siapa yang norak. Gerimis bubar? Misbar, gerimis bubar. Iya dokter, tapi ya dokter ya, saya lebih suka nonton kayak begini daripada di bioskop. Kalau misalnya di bioskop itu kan tempat duduk aja harus diatur-atur. Kalau misalnya di sini bisa makan somai, bisa makan gorengan, bisa makan kacang. Terus kalau misalnya kita bosan, kita bisa berdiri, bisa duduk, bisa jongkok, bisa jalan-jalan. Seru kan dokter? Ya sih. Orang pada teriak serem, kok kamu jadi ketawa-ketawa sendiri? Alah dokter, apanya yang harus diteriakin, orang filmnya juga nggak serem gitu kok. Saya jadi ingat, kamu kan pernah tidur di kamar mayat, Tika. Ingat nggak, waktu pertama kali kamu jadi cleaning service di rumah sakit? Ingat benar dokter, yang dokter nesu-nesu sama saya, bentak-bentak terus ngusir gitu kan? Dokter ini memang jahat banget loh. Dokter tahu nggak sih, pada waktu itu bener-bener saya tuh nggak punya tempat tinggal, tahu? Jahat. Ya, kalau saya ingat soal itu ya, saya juga sedih, Tika. Maafin saya ya. Wis toh dokter, nggak usah minta maaf kayak gitu. Udah tak lupain semuanya. Yang penting kan sekarang dokter kalau nesu-nesu bisa tak sentil gitu. Beneran nih, Tik. Saya benar-benar minta maaf. Saya tahu saya udah kasar sama kamu. Bahkan kadang-kadang terlalu kasar sama kamu. Emang? Nyebelin. Oke. Hei. Ini ngapain pakai pegang-pegang tangan segala? Ini biar kelinci nggak hilang. Ntar kuda susah nyarinya, kan lagi rame. Tapi ya nggak apa-apa dokter. Maju yuk.
Nggak usah ditunda-tunda lagi. Ayo, kita ke rumah sakit. Nanti tambah parah loh. Ayo. Nggak apa-apa. Mama tuh males, udah deh. Biar Mama minum obat biasa aja ya. Nanti juga sembuh kok. Ma, ini kan udah berapa hari Mama pakai obat biasa, tapi nggak sembuh-sembuh kan, Ma? Udah deh, aku yang bawa Mama ke klinik. Kalau misalnya Mama males jauh-jauh, kita yang deket-deket aja. Ada kok. Di mana, Ri? Itu loh, Pak, deket tempat kursus masaknya Atika. Ada, aku lihat klinik 24 jam. Rame lagi, kayaknya sih bagus deh. Sekalian kalau misalnya Atika belum selesai kursus masakan, kita bisa jemput. Bagus itu. Daripada jauh ke rumah sakit. Ayo, ayo, Ma. Ayo, Ri. Ayo, Ma. Balik aja, Dik. Saya mau praktek ini. Iya, tapi emangnya bener-bener nggak ada dokter yang lain gitu? Emang cuma satu dokter? Ya enggak, ada dokter Romi juga, tapi kan nggak enak, Tik. Masa saya istirahat makan malam, kelamaan kayak gini? Bentar aja temenin saya. Temenin saya beli ini, dokter. Ayo, dokter. Ayo. Beli apaan? Bentar ya, dokter ya. Beli apaan sih? Ini, beli ini. Ya tapi buat siapa, Tika? Pari. Bukan, buat dokter. Buat saya. Ayolah, dokter. Ya, walaupun kemeja-kemejanya ini tuh nggak seperti yang dipakai dokter. Ini kemejanya harganya murahan kayak begitu. Tapi tetap aja, ini tuh sebagai tanda terima kasih saya. Kan tadi saya udah bilang saya mau beliin dokter kado. Ya tapi ngapain sih, Tik, buang-buang uang kayak gini? Enggak, dokter. Ayo pilih. Dokter suka yang mana? Yang mana? Dokter suka yang mana? Ya udah, kalau kamu maksa, saya terima. Tapi kamu aja yang pilih. Loh, kok saya yang pilih? Kalau nanti pilihan saya tuh nggak sesuai dengan seleranya dokter, piye? Mubazir, dokter nggak pakai nanti. Ya nggak mungkin lah, Tika. Apapun yang kamu pilih, pasti saya suka dan pasti saya pakai. Benar. Benar ya? Kayaknya bagus. Ini Mas mau ini. Terus yang ini juga. Kok dua? Ya, satunya tak beliin buat Mas Fahri. Ya, kan gak enak lah masa dokter aja sebagai sahabat saya aja saya beliin baju. Masa Mas Fahri sebagai tunangan saya enggak saya beliin apa-apa sih? Mas, berapa dua? 60.000. Itu kayaknya Atika deh, Pak. Mana, Ma? Nggak ada orang kok. Itu barusan Mama lihat. Nah, masalah lihat kali. Aduh, Papa, Mama yakin betul itu tadi Atika. Iya, Mama nggak percaya, coba Mama lihat sebentar ya. Ma, udah, Ma, nggak ada. Aduh, Papa, Mama tuh yakin sekali deh. Tadi Mama lihat kok. Sepi begini, Ma, mana ada orang. Atika nggak mungkin kesini deh, Ma. Biasa kalau Atika selesai kursus masak, dia langsung pulang ke rumah. Ya udah, coba Mama tunggu di sini. Aku coba cek ke belakang ya. Atika! Ngapain sih harus kayak gini? Tapi mau ngapain harus kayak gini? Saya berani kok keluar. Kasih tahu aja mereka biar mereka marah. Dan tunangan kamu langsung kelar. Udah mulai gila apa ya dokter ini? Saya nggak mau kalau mereka itu sampai ngelihat saya berduaan sama dokter kayak begini. Dan kalaupun pertunangan saya itu harus putus, dokter, jangan dengan cara memalukan seperti ini lah, dokter. Jadi itu maksudnya? Hubungan kita selama ini, kamu terima sebagai backstreet dong? Sud. Kayak tahu aja backstreet. Tahu backstreet apaan? Apa? Jalan belakang. Hah? Gak nyambung loh dokter ini. Back belakang, street jalan belakang. Dokter jangan.
Jangan. Ya udah. Dokter. Oke, kalau begitu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Benar ya? Setiap kali kamu pulang kursus dan kamu bawain saya makanan, kita harus mengakhirinya dengan kami. Moh. Ya udah. Jadi gimana? Bagus. Genit. Atika! Atika! Nggak ada, Ri. Nggak ada, Ma? Atau apa mungkin Mama tadi salah lihat kali ya, Fahri ya? Iya kali, Ma. Ya udah sekarang kita ke tempat kursus masaknya Atika aja. Kita lihat coba Atika di sana atau enggak. Ayo. Ditinggal. Aman, dokter. Alhamdulillah. Aduh, bahaya tenan loh dokter. Bener-bener bahaya banget. Bahaya aja takut. Nggak usah takut. Saya kan ini guardian angel kamu. Nggak usah nanya. Malaikat pelindung. Itu artinya kalau kamu ada bahaya, ada masalah, tinggal sebut nama Sultan 3 kali. Pasti muncul. Mau latihan? Coba tutup mata, panggil nama saya. Jangan macam-macam dulu. Bener ya. Gak macam-macam ya. Itu ya. Apa? Curi-curi kesempatan. Ya, latihan. Dokter. Dokter kuda. Ya, sayang. Gak boleh, dokter. Jangan. Ya udah deh, gak jadi deh. Ya wes. Pokoknya kalau misalnya saya dalam kesusahan, dokter harus janji nolongin saya ya. Ya udah dokter, kalau gitu saya pulang ya. Soalnya saya tuh harus lebih cepat daripada mereka. Kalau nggak nanti, aduh, males saya ditanya-tanya yang aneh-aneh. Ya udah, kalau gitu hati-hati ya kamu kelinci ya. Ya, dokter juga ya. Ya dokter, selamat kerja dokter. Dah, Atika. Kok tahu? Refleksnya bagus dokter. Wah. Aduh, dokter. Aduh, jangan. Lah. Jangan dokter. Sebentar, nah, kamu ini kenapa sih? Lama-lama mama gemes nggak sabar sama kamu. Ada apa lagi sih, Ma? Naira, selama ini mama sengaja persiapkan kamu untuk gantiin papa. Mengurus warisan kakek kamu di rumah sakit itu. Tapi jawaban kamu tadi malam malah bikin mama kecewa. Bilang nggak tertarik lah. Why? Naik, mama belum selesai ngomong. Lihat dan lihat. Ma, udahlah ya. Aku udah capek tau gak sih di boneka Mama. What? Naik. Oh my God. Boneka kamu bilang. Sama sekali kamu gak sadar ya, Naik. Semua yang ngelakuin itu demi kamu. Kalau sampai keburu papa kamu tahu Atika lah anak kandungnya, masa depan kamu hancur habis. Oke, saya nggak bisa diam, saya harus bertindak. Kalau Naira nggak mau diajak maju, terpaksa Atika lah yang kita harus bikin mundur. Awas ya Atika, awas kamu Atika. Kenapa Atika? Mama kayaknya masih benci banget sama Atika. Gini. Kalau Naira masih belum
tertarik untuk terjun langsung di bisnisnya RSIM. Untuk sementara biar aja dia di kafetaria jadi manajer di situ. Ya, pelan-pelan. Siapa tahu nanti dia serius di situ. Aduh. Dari pelayan, chef, sekarang manajer kafeteria. Dia itu anak kandung papa, anak kandung kita. Kasih kek jabatan yang lebih jedeng gitu. Manajer keuangan kek di rumah sakit. Ini masih seputaran kafeteria melulu. Kayak anak tiri aja. Kita itu lebih baik mendidik anak. Mulai dari tangga bawah, terus naik ke atas. Daripada kita didik dia langsung ke atas. Kalau dia sanggup, kalau dia mampu. Kalau enggak, dia kaget. Dan jatuhnya nggak enak, mah. Sakit. Aduh, basi deh. Sekarang bapak kandungnya Atika malah curiga dan gak rela lagi nih. Pergi aja dia. Fahri, loh, kok kemeja yang aku beliin nggak dipakai kok, Mas? Iya. Jawabnya cuma iya doang. Mas Fahri nggak suka ya? Gimana ya, Tika? Sebenarnya itu emang bukan selera aku sih. Padahal pas saya ngeliat kemejanya tuh saya jadi inget Mas Fahri loh. Kayaknya tuh kayak corak-coraknya itu tuh kayak sering Mas Fahri pakai gitu. Jadi ya saya beliin aja. Siapa tahu kan sesuai seleranya Mas Fahri. Tapi ternyata Mas Fahri nggak suka. Aduh, maaf ya Tika, tapi kamu jangan kecewa ya. Kemeja yang kamu beliin kemarin tuh bahannya agak panas dan gak nyerap keringat. Jadi pakainya nggak gitu nyaman, Tika. Ya sih, emang kemeja murahan, Mas. Oh, enggak. Maksud aku tuh bukan gara-gara kemeja murahannya, tapi prinsip aku emang gitu. Daripada kita beli barang yang murah tapi nggak nyaman, mendingan duitnya dikumpulin dulu. Ntar sekalian beli yang mahalan dikit yang lebih bagus, lebih nyaman, lebih awet juga kan jadi barangnya. Ya udah, kita berangkat yuk. Dokter, makasih ya. Saya senang banget lihat dokter mau pakai kemeja murahan itu dari saya. Nggak peduli buat saya mahal atau murah. Yang penting dari siapa hadiah itu saya dapat. Fahri? Diandra, kok tumben ke kafetaria? Emangnya nggak kerja? Itu dia, Ri. Aku udah resign. Aku udah nggak kerja sama Nino lagi. Terakhir aku berantem sama dia dan dia ngehina-hina aku nggak suka. Ya bagus lah, Di. Kamu kan tamatan luar negeri. Masa kerja gitu-gitu doang? Terus kamu nggak cari kerjaan lain? Itu dia, Ri. Kamu lulus kan di Aussie? Nggak drop out kan?
Ya udahlah, nggak usah ngebahas itu ya. Aku sebenarnya kesini cuma pengen ketemu kamu. Aku pengen bilang makasih karena waktu itu kamu udah pernah ngasih aku uang dan aku belum tahu buat ngembaliinnya kapan, itu aja kok. Oh, kalau masalah uang itu sih sebenarnya... Tuh. Itu uangnya Naira. Bener, Nay? Ya bener lah, Di. Aku mana punya uang sebanyak itu. Kalau misalnya mau makasih, ya makasih langsung aja ke Naira. Makasih ya, Nay. Jadi kamu, Nay? Kamu yang udah bantu keluarga aku selama ini? Iya. Tolong ya, Nay. Untuk yang terakhir kali. Jangan lupain harga diri aku, Nay. Ngerti? Kamu, Nay. Kakak kan udah pernah bilang. Jangan pernah menerima apapun dari orang lain. Iya, Kak. Maaf, aku janji. Aku nggak akan terima uang dari siapapun lagi. Sultan, udah jangan marah-marah dulu. Oke, aku cuma mau ngebantu kok. Cukup, Nay. Tolong sekali lagi, Nay. Biarkan keluarga aku hidup dengan tenang. Biar aku aja kerja keras untuk menghapus semua utang-utang keluarga aku sama keluarga kamu, Nay. Aku nggak mau keluarga aku hidup dalam lubang keluarga kalian. Jadi orang terlalu jujur, tahu nggak sih? Lihat ya Sultan, kamu kan? Sorry, Nay. Aku mana tahu ada Sultan di sana. Mana janji kamu? Kamu sendiri yang bilang kan? Kalau kita akan berusaha menyelesaikan masalah keluarga bersama. Bukannya menyelesaikan masalah, kamu nambah lagi masalah. Iya, aku minta maaf. Aku janji kok. Aku nggak akan nerima uang dari siapapun lagi, dari Naira atau dari siapa aja. Terus kapan kamu mau cari kerja serius? Kakak mau tahu, mulai besok kumpulin semua dokumen kamu, termasuk ijazah, bikin pas foto, bikin juga CV sendiri, dan semua sertifikat kamu. Browsing di internet, cari kerjaan yang sesuai dengan pendidikan kamu. Pokoknya besok, kamu harus dapat kerjaan. Kenapa kamu? Kelihatan panik banget. Kakak mau nanya, kamu lulus nggak waktu di Australia?